Siu, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten produsen semen, yaitu PT Semen Indonesia dengan kode emiten SMGR. Prospek kinerja Semen Indonesia atau SMGR diramal positif di semester kedua tahun 2023. Semen Indonesia didukung oleh harga jual yang kompetitif dan potensi permintaan yang lebih tinggi dari pembangunan ibu kota negara atau IKN. Kinerja Semen Indonesia dirasa optimis di tahun 2023 dengan potensi pertumbuhan pendapatan sebesar 3-6% secara year on year. Hal itu seiring ruang kenaikan harga jual rata-rata alias average selling point. Selain itu, permintaan diharapkan sedikit membaik dari semen curah karena pembangunan kembali berjalan di beberapa daerah, khususnya di IKN. Semen Indonesia juga menargetkan tambahan pasar ekspor untuk memperbaiki kinerja mereka. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Semen Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Semen Indonesia sejauh ini masih memegang pangsa pasar terbesar di Indonesia, yakni sekitar 50%. Diikuti oleh Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP dengan nilai 25%, dan Semen Conch yang berasal dari Cina yang masuk dalam urutan ketiga dengan komposisi 7,1%. Semen Indonesia juga bakal didukung oleh potensi permintaan yang lebih tinggi di sisa tahun ini. Potensi tersebut bisa terrealisasikan mengingat anggaran infrastruktur pemerintah terpantau naik di tahun 2023 menjadi 392 triliun rupiah atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang bernilai 364 triliun rupiah. Pemanfaatan sebagian dana infrastruktur akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara, infrastruktur konektivitas, penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, LRT Jabotabek, pembangkit listrik, dan lainnya. Kementerian PUPR sendiri mencatat sebanyak 31 paket pekerjaan tengah berjalan di IKN pada saat ini. Antara lain, pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor Kementerian Koordinator, sumbu kebangsaan, kompleks kantor, serta istana negara. Kinerja Semen Indonesia ke depannya turut dibantu oleh keberhasilan dalam melakukan efisiensi, sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan laba double digit di tengah kenaikan inflasi dan suku bunga, serta didukung oleh keberhasilan Semen Indonesia untuk mengamankan batubara DMO secara penuh. Di tengah era kenaikan suku bunga, Semen Indonesia berhasil menurunkan beban keuangan. Hal itu seiring upaya Semen Indonesia untuk menurunkan tingkat utang. Semen Indonesia juga berhasil melakukan efisiensi selama periode Januari sampai dengan Maret 2023, di mana beban penjualan menurun, biaya ongkos angkut juga ikut menurun. Emiten plat merah ini mencatatkan volume penjualan sebanyak 9,3 juta ton semen atau lebih rendah 2,3 secara year on year di triwulan pertama tahun 2023. Hal itu disebabkan oleh penurunan penjualan semen domestik sekitar 6,3% secara year on year menjadi hanya 7,4 juta ton. Sementara, penjualan semen regional naik menjadi 1,9 juta ton atau tumbuh 16,4% secara year on year. Penurunan ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 6,3% hingga kuartal pertama 2023. Sementara itu, ASP campuran untuk pasar domestik naik 7,7% secara year on year menjadi Rp956.000 per tonnya. Kendati demikian, ada potensi peningkatan volume penjualan dari Semen Indonesia yang didorong oleh langkah akuisisi. Pada 2019, volume penjualan dari Semen Indonesia terpantau meningkat signifikan menjadi 42,6 juta ton atau naik 28,5% secara year on year
pasca mengakuisisi PT Solusi Bangun Indonesia. Tren EBITDA dari Semen Indonesia juga cukup tinggi, dan ini terus berlanjut seiring dengan akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia sejak tahun 2019 terhadap Solusi Bangun Indonesia. Belum lama ini, Semen Indonesia juga baru saja mengakuisisi PT Semen Batu Raja dengan nilai 2,8 triliun rupiah. Secara historis, selalu terjadi peningkatan volume penjualan semen pada semester kedua. Hal itu diperkirakan karena waktu kerja atau working days yang lebih banyak dibandingkan dengan semester 1, menyusul adanya pekerjaan yang terpotong oleh momen puasa dan libur lebaran. Di samping itu, pada semester kedua, biasanya cukup banyak proyek pembangunan yang akan dieksekusi. Hal itu tercermin dalam 4 tahun terakhir di semester 2 yang selalu mencatatkan penjualan semen lebih tinggi dibandingkan dengan semester 1. Patut diperhatikan juga kondisi sektor semen yang masih oversupply di tengah ketatnya persaingan antara produsen domestik. Permintaan yang cenderung flat, ditambah penambahan pabrik di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan, akan mendorong pasokan semen semakin banyak. Selain itu, pengembang properti pun masih wait and see untuk agresif kembali dalam menambah produk seiring dengan kondisi suku bunga dan memasuki masa pemilu 2024. Kabar baiknya, harga komoditas nampaknya tidak lagi menjadi perhatian utama karena beberapa harga komoditas saat ini sedang mengalami penurunan. Di sisi lain, ada harapan permintaan semen perlahan membaik seiring beberapa pembangunan yang masih dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, SMGR yang merupakan perusahaan semen terkemuka di Indonesia melaporkan kinerja keuangan yang cukup menggembirakan pada kuartal pertama tahun 2023. Informasi terkini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sebesar 4,3% dari 8,5 triliun rupiah menjadi 8,9 triliun rupiah. Namun, walaupun pendapatan meningkat, laba kotor perusahaan mengalami penurunan sebesar 3 miliar rupiah dari 2,449 triliun menjadi 2,445 triliun rupiah. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor positif yang turut berkontribusi dalam meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Beban penjualan berhasil dikurangi dari 728 miliar menjadi 623 miliar rupiah. Sementara itu, beban umum dan administrasi mengalami peningkatan dari 652 miliar menjadi 723 miliar rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan pun mengalami kenaikan yang signifikan dari 743 miliar menjadi 802 miliar rupiah. Perlu dicatat juga bahwa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari 505 miliar menjadi 561 miliar pada kuartal pertama tahun 2023. Selain itu, terjadi peningkatan pada aset perusahaan sebesar 1,9 triliun dengan nilai yang mencapai 82,9 triliun pada bulan Maret 2023 dibandingkan dengan 80,9 triliun pada Desember 2022. Sementara itu, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 47,7 triliun pada bulan Maret 2023 dari 47,2 triliun pada bulan Desember 2022. Lebih lanjut, terjadi penurunan pada liabilitas perusahaan dari 33,2 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 30,8 triliun pada bulan Maret 2023. Dalam hal arus kas, perusahaan berhasil menghasilkan arus kas sebesar 534 miliar rupiah dari aktivitas operasional sampai dengan akhir Maret 2023. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat pengurangan nilai arus kas sebesar 281 miliar sampai dengan akhir Maret 2023. Dalam menghadapi kondisi pasar, Semen Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional serta mengoptimalkan strategi penjualan. Diharapkan, kinerja keuangan yang positif ini akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang di industri semen Indonesia. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Semen Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.